Nggih, sudah, Oke, Prof. sudah. Nggih. Mari kita mulai ujian ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pada ujian hari ini, tim penguji terdiri dari 3 orang. Saya Aminullah sebagai ketua sidang, ketua penguji. Kemudian penguji Profesor Dr. Haji Abdul Muiz Tabrani, MM. Dan penguji Dr. Haji Sofyan Sauri, MM. Saudara Badrut Tamam, Anda mengajukan proposal dalam ujian kualifikasi ini berjudul Manajemen Kehumasan Inklusif di Pondok Pesantren Miftahul Ulum Kalisat, Jember. Betul judul itu? Nggih, betul, Prof. Badrut Tamam ini asli mana, Badrut Tamam? Saya asli Bangkalan, Prof. Bangkalan. Nggih, Bangkalan, Madura. Tempat tugas di mana? Tempat tugas saya di IAIN Samarinda, Prof, di Kalimantan Timur. Samarinda. Nggih. Samarinda ini bersama siapa, Muadin kemarin? Nggih, Pak Muadzin kakak kelas saya, Prof. Oh ya, Muadin. Dulu S2-nya di mana? Saya S1, S2 di IAIN Samarinda, Prof, di Kalimantan. Oh, sudah lama di sana ya. Dari 2009. Yang Madura tadi apa? Saya berasal dari Madura, Prof. Orang tua saya, semua keluarga saya di Madura. Kebetulan saya merantau ke Kalimantan. Baik. Merantau itu mencari sesuatu. Iya, mencari sesuatu. Di mana? Di mana? Di kantor pos? Enggak. Di Samarinda, Prof. Di pondok, waktu itu pengabdian. Oh, pengabdian. Pengabdian pondok. Ya, baik. Baik, untuk ujian ini nanti kita harapkan waktunya bisa efisien, tetapi tanpa mengurangi makna dari ujian kualifikasi, yaitu untuk memberikan penilaian dan masukan-masukan atas naskah proposal yang ditulis, yang diajukan oleh Saudara Badrut Tamam. Ini nanti Saudara Badrut Tamam kami beri waktu 15 menit maksimal untuk menyampaikan ringkasan dari proposalnya, kemudian nanti dilanjutkan para penguji. Kami persilakan kesempatan pertama, Saudara Badrut Tamam. Oke, terima kasih, Prof. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang saya hormati, yang kami Dewan Penguji pada pagi hari ini, terima kasih banyak atas waktunya kepada Dr. Haji Aminullah MAG selaku Ketua Sidang, kemudian kepada Profesor Dr. Haji Abdul Muiz MM selaku penguji pertama, dan Dr. Haji Sofyan Sauri selaku penguji kedua. Alhamdulillah, perkenalkan saya Badrut Tamam hari ini ingin mempresentasikan proposal kualifikasi saya yang berjudul Manajemen Kehumasan Inklusif di Pondok Pesantren Miftahul Ulum Kalisat, Jember. Ini sekilas gambaran lokasi penelitian yang ingin peneliti kaji di dalamnya. Pondok ini berada di tengah-tengah masyarakat dan penelitian ini berasal dari program riset yang sepenglihatan peneliti di sini insya Allah unik. Jadi
Penelitian ini dilatar belakangi dengan sebuah fenomena kepondokan yang cukup unik yang terjadi di Pondok Pesantren Miftahul Ulum Kalisat Jember. Yang disebut pondok pesantren ini disebut pondok pesantren tradisionalis modernis sepengasuhan. Disebut demikian karena pondok pesantren Miftahul Ulum Kalisat Jember ini sebagai bentuk dari sebuah indukan pondok pesantren bagi 4 pondok pesantren sepengasuhan yang berdiri dalam satu lingkungan masyarakat yang homogen. 4 pondok pesantren sepengasuhan ini diasuh dan dikelola di bawah naungan yayasan yang bernama Yayasan Miftahul Ulum Kalisat. Masing-masing pesantren dari 4 pesantren sepengasuhan ini memiliki kiai masing-masing, memiliki hak otonom masing-masing, memiliki sistem dan aturan yang berdiri mandiri sendiri, seperti sarana prasarana dan banyak sekali perbedaan yang saya lihat di karakter dari pondok ini. Kemudian yang paling mencolok adalah yang kemarin pasca pilkada ini, tiap-tiap kiai dari pesantren sepengasuhan ini memiliki pandangan politik yang berbeda antara satu dengan kiai-kiai yang lainnya. Jadi masing-masing punya pandangan politik masing-masing. Nah, dari sinilah mulai kegelisahan, kegundahan, kegundahan, keresahan dari seorang kiai, dari seorang pengasuh induk ini yang di bawah naungan Pondok Pesantren Miftahul Ulum Kalisat ini yang mulai mengedepankan perannya sebagai agen of change di tengah-tengah homogenitas dan karakter kepemimpinan yang ada di masing-masing pondok pesantren yang dinaunginya. Kemudian kiai di sini mulai memfungsikan fungsi-fungsi kehumasan yang disebut kehumasan inklusif. Yang tentunya yang kiai di sini sekarang lagi diasuh oleh Kiai Haji Ahmad Rasyidi Baihaqi. Beliau memegang konsep continuity dan change. Dalam tradisi pesantren disebut bahwa al-muhafadzatu ala qadimi sholih wal akhdhu bil jadidil aflih, yang berarti bahwa membina budaya-budaya yang lama, kekhasan pesantren yang lama, dan mengambil hal-hal yang baru dari sumber-sumber yang baru untuk kemaslahatan, untuk perkembangan pondok ini. Jadi Kiai Ahmad Baihaqi mengambil unsur-unsur modernis yang terbaru dan diaplikasikan di masing-masing pondok ini. Kemudian dalam menjalankan fungsi kehumasan inklusif ini, tentunya kapabilitas dan kompetensi seorang kiai dalam konteks membangun power and authority dan teamwork organisasional serta citra pesantren sangat dipertaruhkan. Pelan namun pasti, fungsi manajemen kehumasan inklusif berjalan dengan baik, sehingga masyarakat datang secara konsensus dengan penuh keikhlasan, menitipkan putra-putrinya untuk dididik, untuk diasah dan diasuh di pondok pesantren yang cukup lama ini sampai sekarang berusia 73 tahun. Dan hal yang demikian ini sangat relevan dengan Undang-Undang Pondok Pesantren yang dikuatkan dalam Peraturan Menteri Agama yang terbaru dari Peraturan Menteri Agama nomor 31 tahun 2020 tentang pendidikan pesantren, bahwa pendidikan pesantren itu diselenggarakan melalui jalur pendidikan formal dan non-formal. Pendidikan formal dalam pesantren diselenggarakan dalam bentuk satuan pendidikan muadalah, satuan pesantren dikondisikan dalam diniyah formal atau ma'had ali, sedangkan pendidikan non formal diselenggarakan dalam bentuk pengajian kitab kuning dan bentuk pendidikan lainnya yang terintegrasi dengan pendidikan umum. Kemudian untuk humas sendiri atau public relations sendiri secara yuridis terdapat dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik
dalam pasal 1 dan ayat 1 yang berbunyi, informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan, dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna, dan pesan, baik data maupun fakta, terkait penjelasannya yang dapat dilihat, didengar, dibaca, dan diamati oleh masyarakat, baik itu yang bersifat elektronik maupun non-elektronik. Badrul Tamam, Oke. ada yang Anda tayangkan nggak selain gambar gedung ini? Oke, Prof. Ini, Prof. Kemudian dalam Undang-Undang Pesantren nomor 18 tahun 2019 yang kemarin yang masih belum disahkan dan sekarang sudah disahkan ini, disebutkan bahwa data dan informasi hasil pengelolaan digunakan untuk mengembangkan pesantren. Dari fokus atau program research yang coba peneliti ungkapkan di atas, maka muncullah 3 fokus penelitian. Yang pertama, bagaimana manajemen kehumasan inklusif dalam penguatan power and authority kiai di Pondok Pesantren Miftahul Ulum Kalisat. Yang kedua, bagaimana manajemen kehumasan inklusif dalam mengembangkan teamwork organisasi. Yang ketiga, bagaimana manajemen kehumasan inklusif dalam membangun citra di Pondok Pesantren Miftahul Ulum Kalisat. Kemudian penelitian ini juga memiliki definisi sebagai berikut. Humas atau public relation di sini berarti bahwa sejumlah informasi manajemen yang diterapkan di pondok pesantren yang bersifat berkelanjutan, istiqomah, kontinu, yang di dalamnya terdapat usaha-usaha untuk menilai, mengevaluasi publik yang lalu memperkenalkannya ke dalam institusi dengan dasar kepentingan agar publik baik internal maupun eksternal ini memperoleh pengetahuan publik yang baik atau goodwill. Kemudian inklusif di sini adalah karakter pesantren dalam memposisikan diri dalam kesetaraan dengan kelompok yang lain dengan cara memahami perspektif karakter kelompok lain dalam menyelesaikan sebuah persoalan dan tidak menutup diri pada hal-hal yang berbau modernis sekaligus menjadi penjaga tradisi yang bernilai baik. Kemudian kalau digabungkan secara utuh, maka definisi istilah dari manajemen kehumasan inklusif di sini berarti proses pemfungsian manajemen pondok pesantren yang bersifat modernis, tradisionalis dalam melakukan penelitian, perencanaan, pelaksanaan, dan pengevaluasian secara istiqomah dalam kegiatan komunikasi internal maupun eksternal guna mencapai tujuan khusus, yaitu pengertian bersama atau goodwill. Kemudian penulis di sini sempat meneliti penelitian terdahulu yang dilakukan oleh 13 peneliti sebelumnya. Ada beberapa di dalamnya yang berasal dari disertasi, kemudian ada beberapa yang dari tesis karena keterbatasan akses penulis untuk mengakses disertasi. Yang pertama, disertasi yang ditulis oleh Ahmad Fauzi yang berjudul Model Manajemen Hubungan Masyarakat dalam Perspektif Konstruksi Sosial. Kemudian Ja'far Sodik yang menulis penelitian berjudul Manajemen Humas Pesantren Mu'adalah dalam meningkatkan minat masyarakat di Pondok Pesantren Mambaul Hikam Blitar. Kemudian ada Atipullah dari Universitas Negeri Malang yang membahas tentang kepemimpinan kolektif di Pondok Pesantren Multisitus Bani Jauhari, Bani Syarkawi di Sumeneb, dan Pesantren Bani Basyaiban di Pasuruan. Jadi secara umum, kalau penulis di sini memilah antara perbedaan dan persamaan dengan yang penulis lakukan di sini, memiliki persamaan dalam hal mengkaji manajemen kehumasan. Namun terdapat perbedaan yang cukup signifikan ketika penulis mengkomparasikan fokus yang peneliti lakukan dengan beliau-beliau ini.
terutama antara power and authority dan teamwork organization dan citra. Kemudian kajian teori dan pisau analisis. Untuk fokus 1, fokus 2, dan fokus 3, penulis di sini menggunakan pisau analisis teori yang dikemukakan oleh Max Weber. Kemudian ada juga Harold D. Laswell dan Abraham Kaplan. Yang kedua, untuk analisis di pisau analisis di fokus kedua, penulis menggunakan teorinya Stephen and Timothy. Kemudian untuk fokus ketiga, penulis menggunakan teorinya Edward L. Bernays. Pisau analisis pertama yakni teori yang dikemukakan oleh Max Weber tentang teori power and authority. Yang pertama, bahwa power and authority menurut Max Weber ini seringkali muncul dan dikonstruksi berdasarkan tradisi. Tradisi di sini dimaksudkan dia power dan wewenang yang dimiliki oleh seorang penguasa ini berasal dari tradisi. Kalau di pesantren bisa kita lihat mungkin tradisi-tradisi keturunan kiai itu berasal dari keturunan kiai itu sendiri, tradisi. Kemudian harisma. Harisma di sini dimaksudkan bahwa kekuatan atau otoriti kekuasaan itu didapat karena seorang memiliki karisma yang dianggap oleh masyarakat memiliki kemampuan untuk mendorong satu organisasi ke arah kemajuan. Jadi dia dipilih dan diberi amanah untuk menjalankan kekuasaan ini secara baik demi kepentingan organisasi. Kemudian yang ketiga bersumber dari instrumen rasional. Nah ini seperti pemilihan wali kota dan lain sebagainya. Jadi dia berasal dari memang dipilih oleh masyarakat karena mengajukan diri dan menganggap dirinya pantas untuk mendapat kekuasaan tersebut. Kemudian pisau analisis kedua tentang teamwork organizational oleh Stephen and Timothy yang terkenal dengan motivasi individual dan spiritual. Menurut Stephen and Timothy, minimal ada 2 fokus atau 2 penciri teamwork organizational ini bisa menjadi teamwork yang solid begitu. Yang pertama harus adanya trust and respect, kepercayaan dan empati dan respect, responsibility begitu. Jadi ketika ada organisasi yang sudah percaya, anggota organisasi percaya kepada sebuah organisasi bahwa dia akan berkembang bersama lembaga ini, maka dia secara otomatis akan masuk dalam teamwork yang solid. Yang kedua, rasa sense of belonging, rasa memiliki bahwa organisasi ini adalah milik bersama, milik saya, sehingga di situ menimbulkan motivasi individu yang bisa menyebabkan teamwork organizational solid begitu. Kemudian untuk pisau analisis ketiga tentang teori manajemen kehumasan disampaikan oleh Edward L. Bernays. Edward L. Bernays ini merupakan bapak public relation berasal dari Amerika. Dia pelopor public relation yang terkenal sampai saat ini dijuluki oleh para ahli bahwa dia adalah bapak public relation begitu. Kemudian dalam teorinya Edward L. Bernays mengungkapkan menggunakan ada dua sains dalam memperoleh image atau goodwill yang dapat dilakukan oleh seorang public relation. Yang pertama harus menyentuh psikologi dan yang kedua adalah ilmu sosial. Jadi dia dalam teorinya dia bilang the individual is a shell organized into the social unit, touch at nerve and sensitive spot, and you get an automatic response from certain specific members of the organism. Jadi dari
ungkapan ini bahwa goodwill, citra dari masyarakat itu merupakan sel yang diatur ke dalam unit sosial. Sentuh saraf yang ada dalam unit sosial tersebut, maka kita akan mendapat respon otomatis dari anggota tertentu dari masyarakat tersebut. Jadi ada aspek psikologi dan aspek sosial yang harus disentuh oleh seorang public relation. Kemudian kita beralih kepada metode penelitian. Jenis penelitian yang coba peneliti lakukan di sini berjenis penelitian kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi kasus yang dikemukakan oleh John W. Creswell, dan ada lagi satu Robert Kain. Kemudian lokasi penelitian di sini penulis memilih Pondok Pesantren Miftahul Ulum Kalisat karena berbagai alasan. Salah satunya pondok ini memang pondok yang menurut hemat penulis sangat unik sekali. Dia berasal dari masyarakat. Pondok ini didirikan oleh masyarakat dan untuk masyarakat. Kemudian dari usia juga 73 tahun, bukan usia yang cukup muda, dan saya kira cukup matang dan bisa dijadikan role model pengembangan pesantren yang lainnya. Kemudian subjek penelitian. Subjek penelitian yang penulis lakukan di sini yang pertama dewan pengasuh, pengurus pesantren, santri, santriwati, wali santri, dan juga masyarakat. Kemudian untuk pengumpulan data, penulis melakukan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Sedangkan analisis data, penulis menggunakan teori Miles and Huberman yang mengungkapkan tentang kondensasi data, penyajian data, hingga verifikasi data dan penarikan kepada kesimpulan. Nah, untuk keabsahan data tersebut, penulis menggunakan proses keabsahan data untuk data ini agar absah. Penulis menguji kepercayaannya, kredibilitinya, keteralihannya, kebergantungannya, dependability, dan kepastiannya, confirmability. Untuk kerangka konseptual, di sini penulis bisa dipersingkat ya. Manajemen kehumasan di sini mencoba meneropong fokus 1, fokus 2, fokus 3, sehingga nanti dari fokus ini dikuatkan oleh berbagai teori yang ada. Berbagai teori ini kemudian ada indikator-indikatornya. Dari indikator ini akan diramu sehingga memperoleh implikasi teoretik. Nah, dari implikasi teoretik itu nanti akan menemukan temuan atau preposisi dan diharapkan dapat berimplikasi kepada praktik untuk pengembangan kehumasan inklusif di pondok pesantren ini. Kemudian implikasi dari penelitian ini diharapkan yang pertama pengembangan ilmu pengetahuan. Jadi diharapkan pengembangan teori kehumasan dalam penguatan pondok pesantren. Kemudian yang kedua diharapkan praktik kehumasan di pondok pesantren ini mampu berkembang dengan adanya penelitian ini sebagai role model. Demikian Bapak Dewan Penguji yang kami hormati, presentasi dari kami. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada suaranya Pak Amin? Ini ngapunten Prof, belum ada suaranya. Ya. Ini kurang terdengar Prof. Oke. Kami. Baik. Nah, Kalau ini cukup ya? ini Cukup. Ya. Apa yang Anda maksud dengan kehumasan di sini? Terutama. Kehumasan di sini yang kami maksudkan adalah sebuah manajemen yang ada dalam sebuah organisasi yang memfungsikan fungsi-fungsi humas, antara lain sebagai fungsi humas sebagai penghubung,
Oke, itu teori terlalu jauh. Sekarang kehumasan di tempat penelitian, di tempat yang rencana akan Anda teliti ini apa, Mas, yang dimaksud? Yang kami maksud di sini humas ini adalah lembaga yang memfungsikan fungsi-fungsi kehumasan, Prof. Dalam hal menganalisis data, mengorganisasi data, dan mengaplikasikan data tersebut sehingga diterima oleh para masyarakat, sehingga masyarakat memperoleh, baik masyarakat internal maupun eksternal, memperoleh pengetahuan atau goodwill tentang organisasi tersebut. Anda meneliti humas atau kehumasan? Saya mencoba meneliti kehumasan, Prof. Humas. Namun Kehumasan. di sini ada tambahan Ya. ke dan Kehumasan berarti fungsi ya, yang Anda teliti fungsi. dia menjadi fungsi, Prof. Ya, baik. Judul Anda manajemen kehumasan inklusif. Nah, lalu apa yang sebentar, kata inklusif ini untuk menyebutkan kehumasannya atau manajemennya? Manajemen inklusif atau kehumasan yang inklusif? Untuk menyebut kehumasan yang inklusif, Prof. Apa yang dimaksud dengan kehumasan yang inklusif itu? Kehumasan yang inklusif di sini kami maksudkan bahwa kehumasan yang mampu menangkap aspek-aspek modernis tanpa meninggalkan yang tradisionalis, Prof. Jadi al-akhdhu bil jadidil aslih, al-muhafadzatu ala qadimi sholih wal akhdhu bil jadidil aslih. Saya kira begitu, Prof. Ya, itu kan moto ya, semboyan atau falsafah yang dianut oleh banyak lembaga, termasuk yang dianut oleh pesantren. Tapi Anda bacanya kurang fasih gitu. Itu berulang-ulang Anda baca tapi kurang fasih. Pesantren Miftahul Ulum Kalisat. Tadi Anda menyebut ada 4 pesantren sepengasuhan. Ya. Siapa saja yang itu apa disebut Miftahul Ulum 1, 2, 3, 4 begitu atau pakai nama lain? Miftahul Ulum Kalisat ini pondok pesantren yang menjadi induk, sedangkan 4 pondok pesantren lainnya memiliki nama masing-masing, Bro. Pakai nama sendiri? Punya nama. Ada nama Miftahul Ulumnya apa tidak? Tidak ada, Bro. Pakai nama apa yang Anda tahu? Nurul Huda. Nurul Huda? Nama pondok pesantrennya Pesantren Nurul Huda, Bro. Tapi tetap di bawah koordinasi induk pondok induk Miftahul Ulum Kalisat. Iya, yang 4 tadi apa saja? Nurul Huda salah satunya. Iya, salah satunya pondok pesantren Nurul Huda. Yang 2, 3, 4? Yang 2, 3, 4 kebetulan saya kemarin lupa, Bro. Waktu observasi awal kebetulan kok terlewati begitu. Ya, oke. Yang Anda teliti ini pesantren induk atau semua termasuk pesantren anak tadi itu, pesantren yang sepengasuhan itu? Yang penulis teliti ini diharapkan mengcapture semuanya 4 pesantren ini termasuk pesantren induknya, Prof. Jadi bagaimana pesantren induk ini dapat menjadi role model bagi 4 pesantren indukan ini, tetap dari bawah koordinasi Kiai Induk dari Ahmad Rosyidi Baihaqi. Ya. Jadi yang Miftahul Ulum ini beda dengan yang anak-anak tadi itu ya? Iya, beda, Bro. Beda. Ya, baik. Sendiri. Kemudian untuk penelitian terdahulu Anda, seperti yang sudah Anda sampaikan, sebagiannya ada tesis, itu memang Anda harus ganti itu nanti. Oh, yang tesis. Ya, jadi harus diganti. Ada sebenarnya banyak penelitian mengenai kehumasan dalam lembaga pendidikan, saya kira banyak. Jadi jangan hanya terpaku pada
kehumasan di pesantren atau terpaku, nggak tahu Anda terpaku pada bidang apa, sehingga ada penelitian yang di bawah kualifikasi penelitian Anda kutip di sini. Kemudian tadi ada berapa? 13 ya? Ada 13. Ada 13. Coba Anda lihat yang nomor 13, halaman 31. Oke. Irfan Afandi. Iya, Prof. Ya, Ya. itu penelitian di mana Irfan Afandi itu? Di SMK Yosonegoro Magetan, Prof. Di Magetan. Coba Anda lihat di catatan kaki. Di catatan kaki yang menunjuk Irfan Afandi itu. Oke. Siapa? Tertulis siapa itu? Itu kan catatan nomor 35. Iya, Prof. Iya kan? Coba di bawah dilihat. Yang di naskah di saya beda. Bukan Irfan Afandi. Sudah menemukan belum? Di buku saya kebetulan fotonya belum terisi, Prof. Tapi saya cari di file komputer saya, insya Allah. Wah, ini harusnya yang dipegang oleh penguji sama dengan yang Anda pegang. Ini untuk konfirmasinya. Ini gimana nggak bisa konfirmasi ini? Ya, di nomor yang 13 itu salah Anda menulis. Irfan Afandi, tetapi di catatan kaki bukan Irfan Afandi. Penelitiannya manajemen humas, tapi di penelitian yang dibawa di lembaga yang berbeda. Baik, itu pertanyaan pengantar dari saya. Berikutnya kami berikan waktu untuk penguji 1, Profesor Dr. Haji Abdul Muiz Tabrani. 15 menit maksimal, Prof. Mudah-mudahan bisa dikelola. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati pimpinan sidang selaku sekaligus penguji kualifikasi proposal Bapak Dr. Haji Aminullah MAG, Bapak Dr. Haji Sofyan Sauri MM selaku penguji, Saudara Badrut Tamam. Selamat ya. Selamat sudah melangkah untuk menyelesaikan disertasi. Sudah lama di Jember. Di Jember saya sudah satu tahun lebih, Bro. 1 tahun 2 bulan. Meninggalkan Samarinda. Nggih. Kebetulan saya orang Madura, Bro, meskipun tinggal di Samarinda. Oh. Jadi meninggalkan Samarinda sudah 1,5 tahun. Iya. Keluarga diboyong ke sini. Anak istri saya kebetulan ikut, Bro. Ikut di Madura ya, Sumeneb. Di sini, Prof, di Dharma Alam, perumahan Dharma Alam. Oh. Di belakang Roxy, Prof. Ada rumahnya berarti di Jember ya? Kebetulan saya ngontrak, Prof. Belum punya rumah. Oh, jadi kontraktor di sini ya. Ngontrak numpang. Baiklah. Ya, Saudara Badrut Tamam. Tadi beberapa hal sudah ditanyakan oleh pimpinan sidang sebagai hal yang perlu diperhatikan ya. Saya juga sama bahwa manajemen kehumasan inklusif ini yang diteliti ini kehumasan inklusifnya atau manajemen inklusifnya seperti tadi. Tapi saudara menjawab kehumasan ya inklusif. Manajemen kehumasan itu fungsi manajemen atau komponen manajemen? Fungsi manajemen, Prof. Masa fungsi manajemen itu kan fungsi perencanaan, fungsi. Kalau umpamanya manajemen pendidik, fungsi manajemen atau komponen manajemen?
bagian dari manajemen. Jadi kita clearkan dulu ini, sebab ini berimplikasi pada pembahasan selanjutnya. Kalau saudara keliru antara komponen atau bagian atau anasir dari manajemen dan fungsi manajemen, beda. Saya tanya, manajemen kehumasan ini termasuk fungsi manajemen atau komponen manajemen atau anasir dari manajemen? Dari berbagai buku yang saya baca, Prof, termasuk di jurnal-jurnal, Prof, saya menangkap ada bahwa manajemen kehumasan ini salah satunya dia adalah fungsi dari manajemen, Prof. Jadi bukunya siapa? Bukunya siapa? Ada, siapa yang bawa bukunya? Untuk bukunya saya ya dilihat lagi karena beda loh. Fungsi itu nanti bagaimana prosedur ya, proses atau implementasi terhadap pengelolaan suatu lembaga. Dalam hal ini lembaga pendidikan. Sehingga fungsi manajemen itu diawali dengan perencanaan. Konsepnya seperti apa. Kemudian pelaksanaannya, polanya seperti apa. Evaluasinya, modelnya seperti apa. Itu fungsi. Kalau komponen atau anasir manajemen ada manajemen pendidik, manajemen peserta didik, manajemen biaya, manajemen humas, manajemen kurikulum. Loh iya, berarti dia bicara tentang bagaimana perencanaannya, bagaimana pelaksanaannya, bagaimana evaluasinya. Tapi kalau kehumasan itu bicara tentang bagaimana umpamanya saudara kan bagaimana power, authority, kekuasaan dan kewenangan ya dalam kalau manajemen kehumasannya kan ya, humas membangun jaringan kerjasama inklusif ya artinya transparansi dan semacamnya. Itu tolong diperhatikan itu ya. Sehingga pada konteks penelitian saudara harus kalau dia hasil studi eksplorasi jadi mengidentifikasi masalah, problem risetnya. Harus bicara tentang apa yang menjadi fokus saudara. Katakanlah yang pertama saudara fokusnya pada penguatan power authority, kemudian teamwork-nya seperti apa, kemudian citra, bagaimana membangun citra. Nah, dengan konsep-konsep yang saudara, cuma saya sarankan 3 konsep yang saudara pakai pada buku induknya, ya, baik Weber, ya, Edwards dan semacamnya, itu ada karena saudara ini manajemen pendidikan Islam, ya, ya Badut, harus ada perspektif Islam. Katakannya power, kekuasaan dan kewenangan. Itu bicara kepemimpinannya seperti apa, ya, dalam penguatan power, ya, kekuasaan dan kewenangan yang karakternya adalah inklusif. Sebab banyak power, authority yang sifatnya eksklusif. Ya kan? Di pesantren itu inklusif seperti apa? Saya kasih ilustrasi. Kalau kepemimpinan yang inklusif itu kepemimpinan yang perspektif Islam, banyak konsep ya pengelolaan kepemimpinan di pakar pendidikan kita seperti Ki Hajar Dewantoro itu. Ya.
Kalau di pesantren itu terkenal dengan bagaimana kekuasaan dan kewenangan itu diadopsi dari roh pendidikan. Roh pendidikan itu kan ada, maaf ya, saya ulangi lagi. Ada yang pertama, love. Yang kedua, honesty. Yang ketiga, sensorily. Yang keempat, spiritually. Yang kelima, familiarity atmosphere. Baca bukunya. Profesor Dr. Suprayogi. Itu bicara tentang authority dan power. Ya saya bukan alergi loh kepada Weber, Edward dan semacamnya. Kan itu bisa jadi grand teorinya. Tapi untuk middle dan mini teori harus berperspektif manajemen pendidikan Islam. Jangan gagah-gagahan pakai bahasa Inggris, bahasa apa. Oke. Tapi kan sekarang pakar-pakar kita juga memiliki kemampuan yang pada awalnya memang mengadopsi, kemudian dia adaptasi dengan manajemen pendidikan Islam yang bernuansa keislaman. Nah, ini kan Pak Badut Tamam kan dosen ya. Dosen harus apa namanya? Ya bedalah yang murni ya, karena saudara kan mata kuliahnya apa di UIN Samarinda? Di IAIN Samarinda saya kebetulan S2 saya PAI, Bro. Jadi saya mata kuliah yang masih PAI. Jadi sampai siksa. Nggih, zigzag kebetulan. Enggak apa-apa. Tapi kan kuliah di sini sudah 3 tahun ya? Sudah 1 tahun lebih, Bro. Alhamdulillah. Tapi jarang masuk ya? Semester 1 masuk full, kemudian pandemi. Semester kemarin. Iya kan jarang berarti. Sampai ini sudah lama di Samarinda kok tetap dipertahankan plat M-nya. Plat apa di Samarinda? Samarinda itu KT, Bro. KT ya, KT, Kalimantan Timur. Iya, jangan pakai M itu Makassar. M itu Makassar. Iya, Makassar plat M. Iya, Badul. Plat M Bang Madura, Bro. Bang. Oh iya, Madura. Sampean kan? Oke ya, saya minta itu. Yang kedua, jadi nanti di identifikasi masalah jangan terlalu panjang seperti ini. Ini kan kayak profil-profil pesantrennya. Seperti dikatakan tadi oleh ketua sidang, apalagi saudara hanya meneliti fokus. Rosyidi itu adik kelas saya yang Posma dulu di Malang itu. Kayak Rosyidi itu. Saya tenggelamkan di parit itu. Iya kan? Pernah wawancara sama dia? Kebetulan waktu saya ke sana observasi awal beliau lagi di luar, Prof, dan saya diterima oleh. Nanti kalau ketemu salamnya Pak Mustabrani. Katanya dia yang Posma sampean. Jadi jangan kalau pesantren Miftahul Ulum Kalisat itu A sampai Z-nya saya tahu. Sampai jangan coba-coba pakai plat M lagi, pakai plat KT kalau ngomong sama saya. Ya, terutama. Ya, jadi identifikasi masalahnya ke sana nanti kalau saudara mau bicara tentang penguatan power authority, mau bicara tentang membangun teamwork, mau bicara tentang citra. Bagaimana membangun citra. Tapi saya mohon kalau sudah bicara fokus, tidak usah merekrut lagi judul. Kan saudara sudah fokus. Ya langsung aja, ya bagaimana ya penguatan power dan authority kiai di pesantren Miftahul Ulum. Kan di sini istilah yang saudara tambah nanti, tidak ada itu manajemen, ya public relation tidak ada.
Itu di situ. Apa yang saudara maksud manajemen kehumasan inklusif di definisi istilah. Itu yang menjadi rujukan saudara dalam pembahasan selanjutnya. Ya. Tapi fokusnya pada penguatan power dan authority, kemudian membangun teamwork, dan yang ketiga membangun citra. Gitu loh. Sehingga nanti teori pisau analisisnya bukan lagi teori yang besar, tapi teori middle dan teori sebagaimana dikatakan pimpinan sidang tadi, jangan terlalu jauh. Ya. Manajemen kehumasan inklusifnya jangan terlalu jauh mendunia, cukup mengkalisat. Karena ini studi kasus. Studi kasus itu sekecil apapun temuannya itu punya signifikansi dalam pengembangan selanjutnya pada destinasi pesantren itu. Wah, itu baru signifikan hasil penelitian saudara. Karena ini sudah banyak yang meneliti, tapi di lain tempat. Ya. Tapi bisa nanti ditransfer beriti ke Samarinda bisa. Ya, tapi tidak bisa digeneralisir. Hanya bisa kalau karakternya. Ya, artinya ciri khas yang ada di Kalisat mungkin ada, itu namanya komparasi, ada kesamaan yang ada di Samarinda. Pernah ke Bontang? Kebetulan mertua saya di Bontang, Bro. Istri saya dari Bontang. Jadi hari-hari seminggu kalau liburan ke Bontang. Oh iya. Banyak teman saya di Bontang. Banyak orang Bugis kan? Iya. Banyak orang Bugis ya? Banyak orang Bugis di sana. Nggak banyak lagi, penuh. Memang orang Bugis. Ya, jangan buat. Jangan-jangan istrinya juga Bugis ini. Istri saya kebetulan Padang, Bro. Oh, Padang. Nggak berani mana orang Bugis sama orang Madura? Kayaknya orang Bugis, Bro. Berani mentang-mentang. Oh iya, pintar sampean itu ya, pintar. Ya, yang kedua tadi pada definisi istilah yang penting saudara definisikan itu ya, manajemen kehumasan inklusif yang saudara maksud dalam penelitian ini. Kenapa? Karena itu yang saudara nanti ya kembangkan dalam pembahasan ini. Karena ini kan pembahasan saudara ya, semacam studi kasus. Sehingga nanti teori-teori kedua, saya lihat ya ini walaupun masih kualifikasi untuk mempercepat penyelesaian saudara, sebab kalau sudah bulan Maret nanti mungkin sudah COVID-19 sudah hilang, saudara kan balik ke Samarinda, iya kan? Sehingga ini nanti biar cepat selesai, teori-teori ini kalau saudara selesai mengutip, katakanlah pada power dan authority, beri komentar seperti apa sebenarnya, ya. Sebab di pesantren Miftahul Ulum itu seperti apa? Kembangkan studi eksplorasi saudara atau pengamatan wawancara pendahuluan saudara di sana sebagai yang saya katakan tadi, identifikasi masalah saudara, problem risetnya. Jadi konsep, karena ini disertasi kan. Disertasi itu semacam sudah menyangkut sintesis, bukan lagi tesis. Ya, paham. Ya. Jadi saya kasih contoh di sini ya. Saudara mengutip pendapat umpamanya Terry dan Richard tentang prinsip of management. Dikomentari bagaimana konsep dia tentang power dan authority. Nah, saudara kan sudah baca yang saya katakan tadi middle, ya, teori dan mini teori, buku-buku yang sudah diterjemahkan, kemudian saudara menangkap, ya, konsep itu kan tangkapan kita terhadap suatu gejala atau peristiwa atau objek.
Jadi tangkapan saudara bisa benar, bisa salah. Tapi tidak apa-apa. Masukkan di situ, nanti kita uji. Saudara kan berargumentasi. Ya. Pendapat yang benar tapi tidak punya alasan, itu tidak bermakna. Pendapat yang salah tapi punya alasan, itu justru bermakna. Karena akan mengelaborasi suatu peristiwa atau keadaan tertentu. Ya, setiap orang kan punya alasan. Imam Ghazali kan disebut argumentator itu ya, Hujatul Islam. Nah, kita tiru-tiru dia semacam ya kan saudara, apalagi saudara kan sudah pengalaman mengajar, iya. Ngajar apa di sana? PAI kan, apalagi PAI, Pendidikan Agama Islam, iya. Pendidikan Agama Islam, Bro. Iya. Mata kuliah, hanya satu mata kuliah. Ada metode MSI, Bro. MSI ada pengembangan kurikulum PAI. Wah, pengembangan kurikulum. Ya itu. Jadi harus dikembangkan di situ. Jadi masukkan. Begitupun masalah umpamanya tadi penguatan power dan kemudian menyangkut masalah membangun ya, jaringan, teamwork. Ya. Bagaimana di sana? Tapi kalau saudara mengatakan ada 4 di sana yang berbeda-beda namanya, tapi satu kekuasaan katakanlah Pak sekarang Pak Rosyidi, bagaimana dia membangun ya kerjasama tim. Makanya perlu tiap fokus ada berperspektif Islam seperti apa. Teamwork secara umum itu berbeda, teamwork Islam. Kalau inklusif kan, inklusif itu kan maksudnya seperti yang diterapkan oleh pengasuh atau pengurus pesantren Miftahul Ulum. Itu maksudnya saudara kan. Ada keterbukaan. Kenapa dia bisa bertahan 37 tahun? Seperti apa? Nah, dia merekrut tidak mungkin konsep murni, konsepnya Edward Bernays tidak mungkin. Jadi dia punya konsep, makanya dia teori. Jadi kalau saya istilahkan biasanya katakan Bernays itu teori ilmiah, tapi teori yang dibangun oleh suatu komunitas tertentu atau suatu kekuasaan tertentu adalah teori intuitif karena dibangun dari pengalaman yang ada di tempat itu. Tidak apa-apa. Ya kan? Katanya al-muhafadzatu 'alal qadim shalih wal ahdu bil jadidil aslah. Jadi wal ahdu bil jadidil aslah itu mengambil yang baru secara kritis. Bukan mengambil begitu saja yang baru, tapi secara kritis. Saudara katakan di mana tadi di konteks penelitian ada yang berdampak positif, ada yang berdampak negatif. Ya. Yang diambil yang berdampak negatif terhadap pengembangan pesantren itu, gitu loh. Seperti apa? Ya kan? Biasanya kalau pesantren mesti lebih cenderung pada roh pendidikan. Yang saya katakan tadi, mulai dari love, ya, honesty, sensorily, spiritually, dan family atmosphere. Itu saudara baca lagi itu ya. Itu menurut saya lebih yang terakhir ya, karena daftar pustaka itu enggak usah harus konsisten ya, enggak usah nulis gelar ya. Enggak usah nulis profesor, doktor, enggak usah. Ada yang ditulis, ada yang enggak. Ya. Enggak usah, biasanya di pedoman kan enggak usah ya. Tanpa gelar. Iya. Kemudian kerangka konseptualnya coba lihat di halaman 57. Nah, coba lihat. Kan setelah majelis kehumasan ada perencanaan, pelaksanaan, evaluasi. Itu kalau saudara ingin menjadikan fokus, saudara ngambil fungsinya.
Paham maksud saya? Karena manajemen kehumasan itu adalah merupakan anasir, komponen daripada manajemen. Apa? Baca di manajemen kehumasan itu, komponen kehumasan itu apa saja? Apa di manajemen pendidikan? Saya mau tanya kalau begitu ya. Di dalam teori nanti saudara akan merekrut maksud saya konsep perencanaan, pola pelaksanaan dan dalam teori. Iya, Bro. Untuk apa itu? Pada masing-masing fokus. Jadi masing-masing fokus sebagai visual analisis saya menggunakan itu, Bro. Jadi umpamanya, saya kasih contoh terakhir, umpamanya bagaimana penguatan power dan authority, perencanaannya seperti apa, pelaksanaannya seperti apa, evaluasinya seperti apa, akan saudara angkat dalam teori. Iya, ya nanti. Mudah-mudahan kita ketemu nanti pada proposal. Terima kasih, pimpinan sidang. Terima kasih, Prof. Saya kembalikan kepada pimpinan sidang. Terima kasih Prof. Muiz. Ada banyak masukan ya, terutama dari Prof. Muiz. Sudah pernah ketemu Prof. Muiz di kelas? Belum pernah kebetulan, Prof. Tapi namanya sering saya dengar. Oh iya, kalau namanya ada di mana-mana. Yang penting itu ketemu orangnya. Alhamdulillah bisa ketemu. Iya, ya alhamdulillah lah. Anda ketemu. Sempat mampu mata kuliah tapi belum sempat tatap muka. Iya. Ini beliau baik sekali, banyak memberi masukan pada Anda. Alhamdulillah. Baik, berikutnya kami berikan kesempatan Bapak Dr. Haji Sofyan Sauri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Maulana Muhammadin wa alihi ajmain. Yang kami hormati Ketua Sidang Bapak Dr. Haji Abdullah dan penguji utama Bapak Profesor Dr. Abdul Muiz serta berbahagia Saudara Badrut Tamam. Kami sampaikan selamat ya. Mas Badrut Tamam sudah pada tahapan ini ya. Tinggal beberapa tahapan lagi akan sampai pada pemuncak studi saudara. Baik, ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan, baik bersifat teknis maupun substansi. Ya. Oke. Yang bersifat teknis, Mbak, dilihat di halaman 8 ya, Mas ya. Halaman 8 itu, pengutipan Al-Quran itu sebaiknya ada footnote-nya juga ya. Footnote ya. Untuk pengutipan ayat Al-Quran dan artinya itu ya. Saudara mengartikan sendiri ini. Di arti kebetulan di aplikasi di Google itu ada di tafsir. Ya, janganlah ya. Coba ambil nanti referensi yang syukur-syukur yang resmi ya, yang dari Kementerian Agama. Al-Quran diterjemahkan Kementerian Agama ya. Halaman 19 coba lihat ya. Pondok Pesantren Miftahul Ulum ini didirikan oleh siapa? Kiai Haji Ahmad Baihaqi, Prof. Pendiri pertama. Tahu nama aslinya? Nama beliau sepengetahuan saya Kiai Haji Ahmad Baihaqi, berasal dari Gulu-Gulu. Ya berarti saudara masih belum betul-betul dalam ya meneliti. Namanya Kiai Musikan. Musikan ya. Itu ayahnya Bapak Ahmad Rosyidi Baihaqi. Kalau Ahmad Rosyidi Baihaqi itu pernah dipelonco oleh Prof. Muiz, ya teman-teman aja. Pak Rosyidi ini satu letting dengan saya, satu angkatan ketika kuliah di YN Jember, Fakultas Tarbiyah Program Sarjana Muda di kampus lama ya. Jadi kalau ke sana, salam ya.
Nggih, Salam insyaallah. Pak Muiz, saya, Prof. Amin, dan sebagainya. Ya. Jadi Nggih. kalau saya dengan Pak Rosidi tidak bosok ya. Saya panggilnya Ros, apa Ros gitu ya. Kalau saya malah apa deh gitu loh. Nggak pernah panggil Ya. kiai. Kiai itu apa sih itu? Berani sama Gudo Kiai Rosidi. Katanya Pak Sofyan ada salamnya Rosidah gitu. Berani ya, Mas? Ya kan lah. Ya. Baik ya. Saudara Badrut Tamam ya. Nggih, kula. Ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan di sini bahwa di konteks penelitian ya. Di konteks penelitian itu saudara menurut saya landasan empiriknya itu kurang ya. Tahu landasan empirik itu apa yang maksud landasan empirik? Nggih. Landasan Landasan yang empiris ya. benar-benar terjadi di lapangan penelitian, Prof. Ya itu saudara temukan di mana? Di Pondok Pesantren Miftahul Ulum Kalisat. Dilakukan pada kajian awal ya. Nggih. Pada kajian awal ya. Hmm. Di sana kegiatan kehumasan ada nggak? Di sana kegiatan kehumasan langsung melekat pada diri pimpinan pesantren, Prof. Dan tidak hanya di pimpinan, tapi di pengasuh-pengasuh itu ada melekat fungsi-fungsi humas. Apa artinya melekat fungsi-fungsi humas? Nggih, jadi Di di pimpinan sana itu. humas itu tidak terlembaga sendiri, Prof. Jadi dia masuk dalam hidden kurikulum. Hidden kurikulum. Nggih, jadi Hidden tidak, kurikulum. nggih, Prof. Apa maksudnya hidden kurikulum? Jadi dia tidak terlembaga begitu, Prof. Jadi ada bagian humas, tidak begitu. Jadi fungsi-fungsi humas melekat pada pimpinan dan bawah-bawahannya itu, Prof. Enggak, gini kalau kita bicara tentang kehumasan itu ada kehumasan yang bersifat formal ya. Itu yang terlembagakan. Ya. Ya. Mungkin yang dimaksud oleh saudara itu kehumasan bersifat informal. Informal. Apa maksudnya? Apa maksudnya kehumasan bersifat informal? Itu ada dalam teorinya itu. Apa? Yang humas yang belum tidak ada dalam organisasi. Nah, ya. Kalau kita bicara tentang humas itu di samping yang formal dilembagakan, misalkan kalau di IAIN ada kabak humas, misalkan ya di Kementerian Agama ada kabak humas, ada yang tidak terlembagaan, itu namanya kabak humasan informal. Artinya humas itu ya bisa dilaksanakan siapapun saja. Jadi siapapun bisa menjadi humas. Kepala sekolah, kepala madrasah, pengasuh pondok pesantren, santri misalkan ya. Bahkan setiap tindak tanduk daripada stakeholders yang ada di sana ya itu bisa menjadi bahan humas. Artinya gini, ketika seorang santri pondok pesantren Miftahul Ulum misalkan ya mengikuti suatu lomba dan dia memperoleh gelar terbaik, itu merupakan suatu tindakan humas. Artinya apa? Akan membawa dampak yang baik bagi pondok pesantren. Dan sebaliknya, ya. Itu nanti yang saudara perlu gali ya dalam teorinya. Ya. Saya tanya lagi, ya praktek kehumasan di sana kapan dilaksanakan? Dari awal pendirian sepertinya, Prof. Jadi bagaimana masyarakat ini menaruh kepercayaan kepada Kiai Ahmad Baihaqi yang tadi sepertinya sudah fungsi-fungsi humas sudah difungsikan sampai saat ini. Nah, saya tanya, dalam 1 tahun misalkan ada waktu-waktu tersendiri untuk pelaksanaan fungsi kehumasan? Kalau hitungannya tahun mungkin ada dalam sebuah kegiatan yang formal, Prof. Di sana ada kegiatan Haflatul Akhir Sana. Jadi ada kegiatan di mana di sana prinsip-prinsip kehumasan muncul, Prof, dan bisa ditampilkan dan disajikan data-datanya kepada masyarakat. Kalau saya katakan bahwa pelaksanaan humas itu bila bisa laksanakan tiap tahun, setiap dalam 1 tahun penuh bisa nggak? Bisa, Prof. Bisa. Prakteknya seperti apa? Setiap kegiatan yang dilakukan oleh pimpinan, setiap kebijakan, setiap
gagasan yang diambil oleh pimpinan atau kiai di sana bisa oleh humas di sana bisa difungsikan, diolah datanya, dikaji datanya, dan Ya, itu tadi yang saya sampaikan bahwa setiap tindakan, setiap peristiwa yang terjadi di pondok pesantren itu bisa menjadi bahan humas ya, bahan kehumasan. Coba sekali lagi saya perlu memastikan bahwa di pondok pesantren Miftahul Ulum ini memang ada kegiatan kehumasan. Kalau tidak ada, ya saudara gagal untuk melakukan penelitian di sana karena saudara melakukan suatu penelitian yang tidak ada objeknya. Ya, nanti harus jelas ini ya. Nah, mestinya hal itu saudara tuangkan di konteks penelitian itu ya, diceritakan ya. Nah, itu merupakan suatu yang menarik saudara ya, sehingga nanti apa yang saudara menjadi fokus itu betul-betul muncul dari riset problem atau problem riset yang saudara temukan ketika melakukan kajian awal itu. Apa maksudnya ya? Iya, Prof. Ya. Kemudian masih di konteks penelitian, ketika saudara melakukan menemukan data-data yang diperoleh di lembaga itu, pastikan bahwa itu misalkan itu hasil wawancara, hasil observasi atau hasil dokumentasi, dan itu harus ada footnote-nya. Tidak seperti yang ada di sini ya. Ini bisa jadi saudara mengatakan apa yang ada di sini adalah asumsi, bukan data. Ya. Jadi misalkan saudara wawancara, ya observasi kulonowon di sana, ya apa saudara serap, tulis di sini, kemudian disebutkan wawancara dengan JLCD, misalkan hasil observasi dokumentasi. Ya, bisa membedakan di antara data dengan asumsi ya. Kalau asumsi tidak bisa menjadi dasar untuk melakukan suatu penelitian. Oke? Ya. Kemudian di definisi istilah ya, definisi istilah ya. Halaman 17 coba lihat. Ya. Apa yang dimaksud dengan definisi istilah menurut saudara Badrut Tamam? Definisi istilah, Prof. Ya, apa yang saudara pahami dengan definisi istilah? Definisi istilah itu adalah pengertian yang berdasar perspektif penulis dalam melihat satu objek. Tentang kata-kata kunci yang ada di kunci ya. di variabel. Karena itu definisi istilah itu tidak memerlukan referensi ya. Jadi saudara menuliskan referensi di halaman 17 itu salah ya. Ya. Ya, definisi istilah sudah usah panjang-panjang. Public relation apa menurut pemahaman saudara ya. Tidak seperti yang ada di halaman 17 ini ya. Kemudian inklusif ya. Ini saya masih belum paham ini. Apa yang dimaksud dengan public relation inklusif itu apa menurut saudara? Yang kami maksud dalam manajemen kehumasan inklusif ini adalah pengfungsian manajemen pondok pesantren yang bernilai modernis, tradisionalis dalam melakukan penelitian, perencanaan, pelaksanaan, dan pengevaluasian secara istiqomah, Bro, dalam kegiatan komunikasi internal maupun eksternal guna mencapai tujuan khusus, yakni pengertian bersama atau goodwill atau citra dari pondok pesantren itu sendiri. Wah, panjang ya. Saya malah tambah kabur ini. Kalau ada kehumasan modernis, tradisionalis, dengan dua menjadi satu misalkan. Ada teorinya enggak ini? Kehumasan inklusif. Untuk kehumasan sendiri ada, Bro, tapi untuk inklusifnya. Ada inklusifnya itu seperti saya pribadi belum menemukan. Coba ya nanti dicari ya. Ya, dicari ya. Biar mantap gitu ya. Baik ya, saudara Badrut Tamam ya. Tadi sudah banyak disampaikan oleh ketua sidang maupun dari penguji utama ya. Nah ya. Saudara, sekali lagi di kajian teori, itu saudara sudah menjelaskan tentang manajemen kehumasan. Ya. Nah, sekali lagi, inklusifnya ini yang masih saudara belum menjelaskan. Ya. Saya gagal untuk bisa memahami apa yang saudara masukkan dengan manajemen kehumasan inklusif. Ya. Jadi di kajian teori nanti saudara jelaskan ya. Oke, ya.
Ya. Kemudian sekarang di metode penelitian ya. Ya. Halaman 8 ya. Halaman 60. Halaman 60. Nggih, Lokasi penelitian. Ada ya? ada Prof. Halaman 60. Ada? Ada, Mas? Ada Prof. Ya. Itu tidak cukup seperti itu ya. Lokasi penelitiannya disebutkan di pesantren Miftaul Ulum dan alasannya apa ya? Alasannya apa? Saudara memilih lokasi penelitian di Pondok Pesantren Miftaul Ulum Kalisat Jember itu. Itu sampaikan di sana ya, seperti yang ada di konteks penelitian meskipun tidak sebanyak itu. Kemudian tentang subjek penelitian. Halaman 61. Ya. Saudara paham apa yang maksud dengan subjek penelitian? Subjek penelitian itu kita sendiri, Prof, sebagai peneliti Betul. subjek. Subjek penelitian kok Anda? Oh, enggak. Nah, calon data kita, Prof, yang bisa berasal dari pimpinan santri wali santri Kalau data, masyarakat. informan maksudnya ya? Nggih, informan. Informan ya? Nggih, Informan ya? nggih, Prof. Jadi orang-orang kita mintai data-datanya ya. Siapa saja itu, Mas? Saya ingin Di sini menggali tidak data. disebutkan ya, subjek penelitiannya siapa ya. Siapa saja itu? Saya ingin menggali data dari Kiai Eduk sendiri, Kiai Ahmad Rashidi, Baihaqi, kemudian dari seluruh pimpinan di 4 pondok itu, kemudian para guru-guru, santri, wali santri, dan masyarakat, Prof, untuk melihat bagaimana sebenarnya pondok ini mempunyai citra, mempunyai 4 pimpinan pondok itu siapa saja anunya, pengasuhnya? Ada namanya Muzani? kebetulan saya kenal satu pimpinan pondok pesantren, Prof, yang kebetulan waktu saya ke sana observasi, kebetulan ada. Beliau adalah Pak Kiai Abdurrahman, masih muda, Prof. Abdurrahman Al-Jambuani itu, Nggih, Al-Jambuani. yang jual madu ya? Nggih, yang jual madu, beliau banyak bisnisnya, Prof. Ya. Baik ya, ketika saudara menentukan informan itu, teknik apa yang saudara pakai? Teknik penentuan informan itu teknik apa yang saudara pakai? Kan tidak asal tuding gitu aja. Teknik penentuan ya, subjek penelitian atau informan. Belum paham ya? Belum, Prof. Ya, nanti tolong ya dicari teorinya. Kita pakai yang purposif. Biasanya penelitian kualitatif ya. Penentuan subjek penelitian berdasarkan pertimbangan tertentu. Ketika kita milih orang-orang itu, pastikan orang itu adalah orang yang paling mengetahui tentang data-data yang kita butuhkan. Oke? Ya. Baik ya. Teknik wawancara ya. Atau interview. Sama enggak? Wawancara interview sama enggak? Wawancara sama interview sama. Ya. Dimarahi Prof Muiz nanti sama. Enggak bunyi Prof Muiz. Prof Muiz tidak ada suaranya Prof Muiz. Tersilent, Prof. Sama, tak? Iya, wawancara sama interview sama. Iya, Badul. Kalau diterjemahkan sama, Prof. Enggak, pengaplikasiannya sama. Pengaplikasiannya mungkin lebih fokus kepada interview. Maduranya keluar sudah. Kalah sama orang Bugis, bener sampean ya, kalah memang. Ya sama lah, wawancara dengan interview sama ya. Wawancara Sama. bahasa Indonesia, interview bahasa Inggris ya. Kalau bahasa Maduranya apa? Bahasa Maduranya wawancara. Wawancara itu apa ya? Tapi bahasa kasar nih, Prof. Hanya tanya ya. Hanya tanya.
Bahasa halusnya belum ketemu. Oke. Dordina mati disa. Mati disa, ya. Iya, iya. Apa artinya itu? Dordina Ya. mati disa itu apa? Sinonimnya? Dordina Mati disa. Mati disa. tidur di sini, mandi di sana. Oh, Itu kalahnya orang Madura sama orang Makassar itu. Orang Makassar tuh, orang Madura punya celurit, orang Makassar punya bedil gitu loh. Jadi Iya. takut. Dor di sini, mati di sana. itu pistol itu. Dordina mati disa itu pistol. Itu kalahnya orang Madura sama Makassar itu, ya. Oh, sudah. Ya, baik. Ya, termiso ya, Madura sama termiso ini ya. Biar Sekarang balik pada penelitian ini, ya. Teknik pengumpulan datanya pakai apa? Teknik pengumpulan datanya kita pakai observasi, Prof. Pertama wawancara, kemudian dokumentasi. Ya, wawancaranya pakai wawancara apa? Wawancara mendalam dan wawancara tidak beraturan. Beraturan, ya. Terstruktur maksud saya. Saya kan ada wawancara terstruktur, semi terstruktur, dan tidak terstruktur. Saudara pakai yang mana itu? Yang tidak terstruktur, Bro. Loh, udah tidak terstruktur ya apa? Ada pedoman wawancaranya enggak? Nanti kita coba dari variabel kita bikin indikator-indikator dan sampai. Ya, coba saya sarankan pakai yang semi aja ya, semi terstruktur ya, enak ya. Ada pedoman wawancaranya, tapi suatu ketika ada pertanyaan di luar itu masih bisa kita pakai. Ya. Terus yang bukan wawancara apa saja, hal apa saja, diwawancarakan hal apa saja. Halaman 65 dan seterusnya itu saya tidak dapat mengetahui di sini. Dan wawancari hal apa saja. Yang tentang apa saja. Diwawancarai kita akan menggali tentang 3 hal fokus. Itu, ya, yang ada di fokus ya, pastikan itu ya. Ya, ini jangan banyak-banyak saudara bicara teori penelitian. Ini bukan metodologi penelitian, ini metode penelitian ya. Terlalu gas aja. Wawancara pakai ini. Hal-hal apa yang jadi yang bicarakan apa saja misalkan ya. Ya. Halaman 68 coba lihat ya. Halaman 68 ya. Saudara, apa itu? Observasi. Observasi, halaman 68. Lama carinya. Oke, saya coba cari di laptop yang sesuai dengan yang Prof pegang. Tidak sama ada ya? Di edisi printingnya berbeda. Ya, apa itu? Itu tentang observasi partisipan. Paham, observasi partisipan seperti apa? Observasi partisipan yang kami maksud di sini observasi awal para calon yang bakal kita wawancarai. Belajar lagi ya. Ada observasi partisipan, ada observasi non partisipan ya. Kalau Badrut Tamam ya menjadi ustadz, jadi pengelola pondok pesantren itu, saudara melakukan penelitian, itu namanya observasi partisipan. Jadi saudara terlibat kegiatan sehari-hari di sana. Tapi kalau sekedar mengamati, melakukan penelitian, itu namanya observasi non partisipan. Saudara berarti sebenarnya pakai observasi yang mana? Saya mau coba observasi partisipan, Prof, karena di sana. Sama ngajar di sana? Tidak, Prof, tapi saya mencoba untuk mencoba bantu bikin website minimal, Prof. Karena saya lihat kok. Enggak lah, yang sekarang ada itu berarti saudara observasi non partisipan. Kalau saudara tidak terlibat di sana, ya. Oke. Baik ya. Dan seterusnya analisis data saudara pakai Miles, Haberman, dan
Saldana. Ya, Nggih. apa saja itu? Yang pertama pemaparan data, kondensasi data, Pemaparan data. penyajian Pemaparan data. data. Yang pertama apa? Kondensasi data, Bro. Yang pertama pengumpulan data, Pengumpulan data, kondensasi data, kondensasi data, dan penyajian data, penarikan 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 kesimpulan. kesimpulan. Ya. Oke. Kemudian uji keabsahan datanya, saudara pakai apa? Untuk uji keabsahan data kita akan coba melakukan uji credibility, transferability atau keteralihan, kebergantungan, dan kepastian atau confirmability, Prof. Itu mau saudara pakai semua? Mungkin confirmability-nya kita akan lebih fokus ke confirmability. Apa Anda kesulitan nanti saudara kalau itu semua dipakai? Ya. Ya. Ya, saya sarankan kalau mau pakai yang uji kredibilitasnya yaitu dengan triangulasi ya. Triangulasi sumber, triangulasi teknik ya, bisa member check ya, bisa FGD ya. Ya tergantung nanti dengan pembimbing saudara, promotor saudara. Oke. Saya kira cukup Ketua Sidang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bapak Dr. Haji Sofyan Sauri. Saudara Badrul Tamam, sebelum kita berdiskusi ya tim penguji, saya tanya dulu. Tadi saudara menyampaikan bahwa di pesantren Miftahul Ulum ini tidak ada lembaga humas ya. Unit humas atau bagian humas gitu nggak ada? Tidak ada, Prof. Informal masuk kategori informal. Ya. Karena tidak ada ini nanti gimana? Anda apa tidak kesulitan meneliti? Jadi Anda meneliti kiai sebagai sebagai manajer utama atau kiai sebagai manajer kehumasan, itu gimana ini nanti Anda? Karena humas ini menurut pemahaman saya yang sekarang ini dia merupakan fungsi manajemen, Prof. Kira melekat kepada kiai sebagai person di lembaga pesantren. Iya, jadi dalam diri kiai, ya dalam diri kiai itu terdapat banyak fungsi, ya. Jadi salah satu fungsinya adalah fungsi kehumasan. Tapi apakah fungsi kehumasan ini dominan pada kiai? Itu yang saya khawatir nanti Anda kesulitan melakukan penelitian berikutnya nanti. Tapi ini nanti kami akan diskusi dulu dengan tim yang lain, dengan tim penguji ini, dan nanti Anda juga akan mendapatkan promotor, nanti silakan diskusi dengan promotor, kopromotor. Baik, sementara Saudara Badrul Tamam tetap di rumah, tapi Anda ditempatkan di meeting room, di waiting room, di ruang tunggu virtual oleh host. Sementara kami akan diskusi sebentar. Mas Hasan dipersilakan membuka ruang tunggunya untuk Saudara Badrul Tamam. Oke, siap Pak Amin.